Jaga dulu Rora sama RRQ guys, lagi main guys. Tapi langsung coba untuk melakukan kamar mandi dulu bentar bro. Ngebelet ini guys, bentar guys. Waktunya balas dendam. Saber, kalian tidak bisa dimaafkan. Aku adalah wujud balas dendam. Tidak ada yang bisa lari dari tinju besiku. Hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Tuh cara bernafas, caranya. Ah itu Den, mantap Den. Baca Wawa katanya. Welcome to. Loh, ini banyak banget ya. Ini Rora mau bikin agensi atau apa, guys? Kulihat-lihat dan kupandang-pandang banyak sekali, guys, yang masuk tim mereka, guys. Maaf belajar katanya Bang Farhan. Buset Bang Farhan. Maklumar terkenal Lora. Ini Bang Gears beneran mau ngasih slotnya kah? Ke Bang itu kah? Ke Bang Rel kah? Sorry ya guys, sumpah guys, aku juga pengennya sih semuanya bisa main guys. Cuman lagi banyak event-event juga guys setiap malam guys. Kadang agak susah juga kalau malam buat kupasain buat live-nya guys. Lora udah semakin mendunia kah? Kayaknya kasih ke Rel katanya. Nanti coba aku infoin dulu kali ya ke Bang Farhan ya. Siapa tuh dibolehin Bang Gears. Oh, takut AFK. Bang Gears juga. Hup katanya Isak. Sak nanti ku infoin dulu ya Sak. Nanti coba ku masukin ya nanti ya. Gak bisa sekarang tapi lagi ngejar biar game 8 dapat ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke arah Land of Dawn Rora. Ya, kita akan berhadapan dengan lawan tim dari RRQ. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan kemenangan di gamenya kali ini? Lihat, ada seorang Manskiti dengan memakai Hero Parsha, Adik Jawan Eso, Peter Diam, ada Jack yang juga mencoba untuk memberikan beberapa tembakan. Pengambilan ke arah Purple kini akan dilakukan dengan ada seorang Zilan yang sepertinya berhasil untuk bisa membuka pengambilan dengan cukup cepat. Dan lihat ada Alex yang kini sedang bermain di arah bawah. Berapa seorang Jaki dengan memakai Hero Ranus ya, bakal menjadi pemain yang bakal cukup tanky. 6 pertarungan, belum lagi dengan tambahan darah yang cukup deras untuk bisa dia maksimalkan. Dan Rons mengambil peluang ke arah sebuah res buff yang kini akan berhasil diamankan. Di saat Daisy pun juga kini sedang melakukan beberapa platingan di area tengah sana, mencoba untuk menjaga area. Dan Farhan kini mencoba untuk bermain di bagian atas dengan kini harus berhadapan dengan seorang Jack. Kita tahu Jack juga punya kekuatan yang juga cukup kuat ya. Dari segi Grangernya bakal menjadi masalah jika seorang Farhan kini harus malah bermain dengan cukup agresif ya. Apalagi dengan tembak-tembak dor-dor yang bakal sering terlihat. Dan Farhan harus berhati-hati. Moskopnya
Ini harus mencoba atau menunggu sebuah waktu yang tepat untuk bisa mengerahkan serangan dengan baik. Terlihat pertarungan di bagian bawah pun juga kini harus dimulai dengan Rons yang harus malah berhasil membuka poin kill pertama. Hampir saja berhasil menguji sebuah double kill, tapi harus membuat dirinya pun juga tumbang di sana. Dan satu buah paksaan serangan pun juga kini dilakukan. Fastguard mencoba mundur, tapi posisi yang gak cukup baik sepertinya membuat Fastguard pun juga harus berhati-hati. Dan Zaki, untungnya ada dia, karena dengan adanya seorang Zaki bisa menimbulkan juga tambahan ya penjagaan untuk bisa membuat Fastguard pun dipulangkan ke arah belakang. Dan masih hidup tentunya Fastguard. Kini akankah juga malah memaksakan pengambilan ke arah sebuah target untuk bisa di setup. Dengan lihat ada Farhan yang masih menunggu lagi, mencari informasi perlahan tapi pasti, mencoba untuk juga memaksimalkan bahwa platingan pun bisa dilakukan di gamenya kali. Besok boleh KW, asal besok jangan, besok jam 7 kita kan ada turnamen Nana tuh ya kan. Paling di bawahnya kalau bisa tuh ya, di waktu-waktu siang, di waktu-waktu besok aku usahain deh guys, besok biar bisa siang deh guys. Besok hari Minggu kan ya, semoga besok bisa siang ya. Tadi lab lama lagi karena gituin upload video guys. Kalau nggak di-upload video kadang agak susah buat rame guys. Sabtu besok boleh Sabtu besok nih kita juga masih, Sabtu besok masih aman sih kalau ada yang mau. Salvin Potion kamu membuat masalah. Bisa satu boleh masalah nih juga kini mencoba digunakan. Dan ada pemain yang berhasil terculik. Lihat dengan pasangan serangan membuat Zaki pun harus berhati-hati, tapi pengambilan target pun malah berhasil dimaksimalkan oleh sang Rons yang malah berhasil mengunci arah sebuah turtle yang pertama. Namun juga harus membuat diri petumbang. Fastguard menggunakan sebuah flicker mencoba kabur. Lihat hampir saya berhasil dikejar. Kalau Phoenixnya mau, gaskan. Kalau Phoenixnya mau ya. Cuman aku sih boleh ngasih sedikit info dulu gak? KW ini adalah tim yang udah WS banyak 10 kali ya teman-teman ya. Nah itu ya, itu guys yang harus kalian tahu dulu ya. Tim yang berhasil win streak di CAT sebagai as a squad ya, as a squad, mereka udah menang 10 kali guys. Dan satu tambahan serangan dengan bantuan satu Vida Strike berhasil menjangkau seorang Farhan di bagian atas. Masih mencoba untuk melakukan recall. Di saat pertarungan di bagian bawah pun juga kini akankah berhasil untuk memakan lagi korban. Zaki bermain dengan cukup cepat untuk bisa menambah dari segi darah. Tapi Daisy malah membuka lagi pengambilan meskipun kita tertarik dengan satu implosion yang berhasil malah membuat dirinya pun ditumbangkan. Dan purple-nya didapatkan oleh seorang Zilan. Tunggu Bang Mario, live aja gimana? Tinggal atur. Boleh. Besok sih bisa banget sih. Besok bisa banget guys. Besok siang atau agak-agak sore. Yang penting jangan jam 7 ya. Jam 7 ke atas turnamen dulu guys. Turnamen Nana guys. Besok kita turnamen Nana ya. Turnamen Nana besok bakal live dari jam 7 malam. Yang pengen lihat-lihat teman-teman kalian yang bakal main boleh. Saat Sanik membuka masalah. Zaki masih jadi pemain yang cukup tanky. Mungkin bisa nge-cover juga sih posisi ke tempat-tempat lain. Dengan satu YSOD yang juga berhasil terkonek membuat seorang Jack pun kira akan tersambar. Poin kill pertama untuk seorang Farhan akan berhasil terbuka, tapi juga harus menghindari sebuah Vida Strike yang berhasil ditekankan seorang Mas Kitty untuk bisa membuka poin kill yang pertama. Namun juga harus berhati-hati, ada pemain yang ternyata mencoba untuk muncul dari belakang. Sensongnya berhasil terbuka dan membuat seorang adik cawan SOP pun hampir saja terkena last hit di sana. Dan tambahan dari seorang Zilan yang juga kini mencoba membuka war, malah membuat dia pun langsung terkena Way of Dragon. Fastguard mencoba untuk montek, tapi lihat ada sebuah tembakan yang juga masih terjadi. Dan Jack apakah berhasil membuat seorang Zaki kesulitan, tapi dengan masuknya seorang Rons lagi membuka masalah karena poin kill pun harus bertambah untuk pasukan dari tim RRQ yang kini mulai mencoba untuk mengambil cara untuk mendapatkan karas buat turtle yang ada di atas sana. Ini masih kita lihat ada kesempatan di mana turtle yang kedua bakal mulai diset untuk pasukan dari tim RRQ. Rora harus lebih berhati-hati. Satu buah Vida Strike pun mendapatkan pemain lagi. Terus pun diamankan. Namun Farhan pun juga kini cukup ready meskipun tersama dengan satu implosion. Lihat dorongan pun juga mencoba mengganggu, tapi Swensong juga bisa dihindari oleh pasukan dari tim Rora jika mereka nggak mau mencoba untuk mendapatkan damage yang begitu besar. Namun Daisy pun hilang bersama dengan beberapa pemain lain yang juga kini harus malah membuat pasukan dari tim RRQ akan kembali diratakan. Dan Farhan menjadi korban terakhir yang harus malah didapatkan oleh seorang Jake.
yang malah berhasil untuk menyala ya. Menyala bangku. Jack menjadi pemain yang tadi ku bilang ya, memang di early jadi pemain yang sangat-sangat kuat sih. Dengan 3 pick off yang udah berhasil dia dapetin. Mencoba untuk mengambil ke arah sebuah turtle yang kini malah berhasil dikunci. Rora mencoba untuk juga menguasai dari segi gold dan harus membuat pasukan dari tim RRQ pun harus lebih berhati-hati. Harus mencari cara yang baik untuk bisa membuat mereka pun membalikan keadaan. Karena kalau misalnya enggak, ini bakal membuat mereka pun tertinggal. Belum lagi dengan point kill yang juga harus mereka kejar ya. Daisy mencoba untuk mungkin nantinya jadi pemain yang lebih melihat sebuah situasi ya. Karena kadang juga harus kita tahu bahwa Odette agak susah sih untuk bisa melakukan sebuah movement jika dirinya udah kehilangan sebuah flicker. Dan lihat dengan satu serangan tambahan yang juga berhasil membuat seorang Mas Kitty pun mendapatkan 4 pick off. Sensong pun terbuka mencoba menjangkau serang Zilan yang kini harus malah berhasil diamankan, tapi Fastguard gagal untuk bisa menambah lagi gerakan. Way of the Dragon seperti gagal tadi terbuka. Namun turret di bagian bawah pun juga kini akan perlahan bisa dihancurkan. Alex mencoba menghadirkan sebuah situasi di mana pasukan dari tim RRQ pun kehilangan fokusnya. Dan sementara kita lihat juga di bagian atasnya Jake dengan beberapa tembakan masih terus mencoba untuk memainkan pressure. Dan tentunya ini ngebuat pasukan dari tim RRQ ya, khususnya seorang Zaki sih, agak kesulitan tentunya untuk bisa membuka point kill tambahan untuk bisa kembali terjadi. Tapi dengan jarak jauh ya, Jack bakal lebih enak lagi untuk bisa melakukan beberapa tembakan. Rons mulai mencoba untuk melakukan serangan tambahan, berada di depan, tapi satu buah kelomang pun Jack pun masih bisa dapatkan. Kini inflasinya mulai juga dilakukan karena sebuah purple dari pasukan tim Rora, dan Farhan berhasil memenangkan pertarungan. Mencoba kabur di saat ada seorang Alex yang mencoba mendekat ke arah dirinya, meminta bantuan. Ada Rons yang berhasil untuk langsung bersiap, mencoba untuk mengambil ke arah purple buff-nya kembali. Dan lihat pertarungannya mulai berada di arah samping dengan Zaki yang bakal mencoba untuk menjadi sebuah badan kembali, mencoba menerima beberapa serangan yang mungkin bakal cukup ready. Dengan Fastguard yang juga ada di sana, siap untuk bisa membuka penculikan Wave the Dragon, tapi sayangnya gagal untuk malah dilakukan. Kini malah ada sebuah kesempatan di mana seorang pemain sebenarnya akan langsung berhasil diamankan. Adik jagoan SOP pun berhasil kini didapatkan, dan satu pesan song yang berhasil terbuka membuat serang Daisy pun hilang. Dan Alex pun masih mencoba untuk mendapatkan satu lagi Paniska ke arah serang Zaki di bagian sana. Dan Mas Kitty membantu bersama dengan serang Zila untuk bisa mendapatkan pemain lainnya. Dan ini bencana. 3 bahkan 4 orang member dari pasukan tim RRQ pun hilang sudah, dan ini bakal menjadi pasan yang sepertinya akan berhasil dilakukan karena Lord yang ada di arah bottom lane berhasil diambil untuk pasukan dari tim RRQ. Zoning pun harus mereka lakukan lagi, menunggu kesempatan untuk bisa mungkin menculik ke arah pemain. Dan mungkin Lord yang pasti ini bakal menjadi notis besar di mana pasukan dari tim Rora pun akan mengambil Lord yang pertama di gamenya kali ini. Wah, ini bakal menjadi ancaman sih. Apa dengan cukup jauhnya, dan Rons lebih memilih untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple buff. Mencoba untuk membantu, Daisy pun juga siap memberikan cover. Dan masalah Lord pun berhasil di bawah, dan ini bakal menjadi bahaya untuk pasukan dari tim RRQ yang harus siap dalam melakukan pertahanan. Tapi dengan satu buah serangan tambahan, Demon Satsani akan berhasil membuat serang Zaki pun diamankan. Sensong pun terbuka, namun juga harus berhati-hati karena beberapa pemain pun mencoba untuk menargetkan langsung serang Daisy di sana. Meskipun penjegalan untuk pemain dari pasukan tim Rora pun harus malah berhasil dikunci juga. Bahkan 3 orang pemain pun hilang begitu saja. 2 orang pemain tersisa. Dan ini membuat sebuah comeback akan terbuka untuk pasukan dari tim RRQ. Satu Silbert mencari item lain yang mungkin bisa membobardir ya, khususnya seorang adik jagoan atau mungkin Alex yang menjadi pemain yang bakal cukup tebal untuk di gamenya kali ini. Dan Zaki masih memperkuat areanya di bagian tengah, memberikan pressure yang besar di saat Farhan mencoba untuk kini melakukan pembersihan karena Lord yang kini udah berhasil tadinya teman-teman dari tim Rora pun bawah. Dan apakah berhasil untuk bisa menguntungkan lagi dari segi serangan? Vida Strike pun terbuka lagi, mencoba untuk mendapatkan seorang Zaki dengan satu buah bantuan sebuah Demon Satsanik, mencoba mengikat seorang Zaki. Dan Sonata pun gagal untuk bisa mendapatkan ke arah pemain. Setelah SOD pun juga berhasil terconnect. Farhan waktunya akan bersinar, mencoba untuk ikut terlibat dengan sebuah war, tapi malah juga ada pemain yang harus ditumbangkan duluan. Rons dan juga seorang Zilan sama-sama berhasil diamankan. Kedua jungler harus malah tumbang duluan. Dan lihat Fastguard
Masih akan mencoba dikejar. Jadi pemain yang mungkin bisa jadi target lain untuk bisa diambil oleh pasukan dari tim Aurora yang masih mencoba untuk membuka lagi beberapa tembakan. Dan Jack tersambar dengan satu sensong. Bantuan tadi satu buah Winter Crown pun menjadi juga penghalang untuk pasukan dari tim Aurora melakukan pick up ke arah serang Daisy yang masih akan berhasil untuk bisa diamankan. Tapi Implosion pun malah berhasil terkonek meskipun gak bisa bertahan lama. Dan Daisy tertembak namun Fastguard pun terlalu juga memaksakan sehingga membuat Chick pun mendapatkan sebuah double kill. SOD terlalu jauh gagal untuk bisa dimaksimalkan oleh seorang Fahran yang harus mencoba untuk membantu mungkin pertarungan. Karena nggak adanya seorang Fahran kayaknya sangat-sangat dibutuhkan juga ya dari segi serangan. Dan itu kadang membuat pasukan dari tim RRQ pun kehilangan momentum untuk bisa memenangkan dari segi tim fight-nya ya. Meskipun cara yang dilakukan oleh seorang Fahran juga cukup baik. Mereka mencoba untuk memanfaatkan sebuah kosongan dari pasukan tim Aurora untuk bisa memanfaatkan sebuah speed push ya. Tapi memang jika ada team fight yang bisa terjadi lagi, Farhan menjadi salah satu pemain yang penting banget sih untuk ngebantu War nantinya untuk pasukan dari tim RRQ. Apalagi dengan kali ini bentar lagi ada sebuah Lord yang akan mungkin bisa dijadikan opsi untuk bisa diambil. Lihat dengan penungguan, masihkah mencoba untuk mendapatkan karakter pemain. Fastguard akan dijadikan sebuah opsi tambahan. Implosion tadi sempat terkonek. Bila seorang Jack malah berhasil mengunci sebuah mega kill. Sensor pun terbuka. Adakah pemain yang berhasil juga diamankan lagi di bagian depan sana. Lihat Daisy pun harus kini berhasil untuk ditumbangkan. Dan 2-2 pun harus terbuka di gamenya sekarang. Sehingga pengambilan karena Lord. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa memaksakan ya? Dengan mulai adanya beberapa serangan yang terbuka di area tengah, mencoba mengejar kepada serang Farhan. Yang kini sepertinya harus mencoba untuk berhati-hati, tapi Zaki memancing lagi. Ada pemain yang mencoba untuk mengejar karena dirinya, tapi dari samping Rons masih mendapatkan begitu free sebuah lava golem untuk bisa dikunci. Dan untuk kalian dari serang Farhan kita lihat item-item yang juga udah berhasil diambil ya. Farhan kalau kita lihat dari segi itemnya memang full lebih ke arah damage ya. Rose Gold menjadi item tambahan juga untuk bisa membuat armor tambahan. Namun apakah nantinya bisa lebih lepas lagi untuk melakukan pergerakan, apalagi dengan memang mereka juga punya seorang Mans ya yang bisa menggunakan positioning dan damage-nya juga bakal lebih dalam lagi nantinya untuk bisa masuk arah late game. Belum lagi mereka juga punya pemain seperti Gusion yang bisa melakukan penculikan, tapi kini dalam bahaya. Zilan harus mencoba untuk kabur. Posisinya nggak cukup baik, harus membuat dirinya hampir saja melepas satu buah purple. Dan lihat di area yang lain ada Fastguard yang masih mencoba memberikan sebuah efek zoning dengan paksa serangan yang seperti ini akan dimaksimalkan oleh pasukan dari tim RRQ. Dan dengan beberapa tembakan dari Jack yang masih ingin ya mengunci Kara Lordnya juga di gamenya kali ini. Berhasilkah terjadi? Rons pun juga mulai mencoba untuk berada di Windburst, bersiap dengan satu retribution yang mungkin bisa untuk dia lakukan. Tapi ternyata warnya pun terbuka. Implosion yang tadi sempat digunakan membuat Zaki pun harus malah jadi korban pertama. Dan lihat di arah samping ada war yang juga harus terbuka. Di mana satu SOD pun gagal seperti untuk bisa membuat Farhan pun langsung muncul ke arah bawah sana. Belum ada pertarungan tambahan yang terbuka. Dengan kini masih ada seorang pemain yang mulai nekat mencoba mengunci karena Lord. Zoni pun harus terbuka dan Fastguard pun harus kini berhati-hati mencoba untuk mencari cara agar bisa meredam pengambilan karena Lord yang ada di main bawah kali ini. Sebentar dari samping Jack pun mendapatkan monster kill. Jadi pilihan untuk serang Fastguard membuka web dragon dan terlalu dekat. Kita lihat dari seorang Rons pun harus berhasil diamankan bersama dengan serang Daisy. Dan ini bakal menjadi bencana karena 3 orang pemain tersisa dan Lordnya bakal terbuka seperti untuk bisa diamankan langsung untuk pasukan dari tim Aurora. Yang akan berhasil untuk bisa mengambil karena Lord yang pertama ya. Lord kedua ini guys. Dengan Zaki yang juga nggak akan tinggal diam, mencoba untuk memasakkan di salah satu serangan tambahan dari serang Farhan pun mencoba untuk melakukan. Dan pengambilan karena Lordnya pun berhasil didapatkan di saat Way of Dragon menangkap Chick. 2 orang pemain hilang dan 3 orang pemain tersisa. Sementara serang Maski itu pun juga mencoba memberikan sebuah follow up lainnya. Apakah berhasil kabur di saat pengambilan Carror's Buff? Sepertinya akan lebih mencoba dimaksimalkan untuk gamenya kali. Dan Lordnya pun mulai berjalan. Didapatkan langsung untuk pasukan dari tim Aurora dan harus jadi opsi untuk bisa dieliminasi lagi oleh pasukan dari tim RRQ di gamenya kali ini. Kalau misalnya nggak bisa diambil Lordnya sih bakal jadi masalah lagi ya. RRQ yang kini mulai mencoba untuk meningkatkan permainan. Bahkan satu shadow kill pun mencoba untuk mereka keluarkan. Daisy pun diamankan.
Fitur tambahan pun juga kini akan terbuka. Karena serang Alex yang ada di paling depan sana masih mencoba dengan bantuan serang Jack yang malah berhasil juga menangkap seorang member lainnya. Lihat ada sebuah double kill yang harus terjadi. Jack masih ingin mukbang. Double kill didapatkan, bahkan kini satu triple kill membuat Rons pun harus kewalahan. Sementara Lord yang mulai datang harus mencoba di follow up serang Farhan yang masih sendirian. Wah, wave minion mulai berjalan dan akan menjadi masalah jika pasukan dari tim Rora nggak bisa melakukan penahanan di gamenya kali ini. Dan akan jadi masalah dari teman-teman tim RRQ yang harus mencoba menahan dengan 2 orang pemain tersisa kali ini. Sebuah SOD berhasil menaik. Manskity harus berhati-hati. Pindah select pun gunakan. Mencoba membuka sebuah back zoning dan comeback seperti akan dilakukan. Ini bencana. Saki terlihat harus sendirian di depan. Mencoba untuk melakukan penahanan sendirian. Di saat ada beberapa wave minion pun masuk bagian dalam. Serang Pascat dan juga serang Daisy harus saling bekerja sama agar bisa menahan ke arah gamenya di matchnya kali ini. Dan lihat kali ini teman-teman dari tim Rora ini juga udah semakin percaya diri. Mereka punya kesempatan dan harusnya bisa untuk mereka manfaatkan. Dengan Gold In juga kini berhasil juga meninggalkan untuk pasukan dari tim RRQ di sana. Dan lihat serangan kembali terbuka. Bahkan Jack menjadi pemain yang sangat luar biasa, menjadi gold laner mahal yang seperti akan mencoba untuk membuat pasukan dari tim Rora untuk bisa mengamankan ke arah gamenya. SOD memang terbuka, tapi ada Wintercore menjadi penghalang serang Manskity. Mencoba untuk memenangkan sebuah station, tapi Jack pun masih harus tertahan dari belakang memberikan backupan sehingga gak ada bantuan di bagian depan yang harus malah membuat seorang Alex pun sendirian, tapi masih memaksakan dengan satu pada Sonic. Lihat geprekan pun mendapatkan ke arah member dari pasukan tim RRQ lagi. Dan ini bencana karena pasukan dari tim RRQ tersisa Fastguard yang sendirian. Dan ini bakal menjadi sebuah notis di mana pasukan dari tim Rora akan mencoba untuk mendapatkan kemenangan kedua mereka. Dan bencananya pasukan dari tim RRQ pun harus berhasil dikalahkan untuk gamenya kali ini. Gelo guys, Rora bro. Rora 2-1 sama Phoenix. Enggak guys, ini bukan Phoenix guys. Ini tim biasa guys. Tim random teman-teman, bukan tim Phoenix guys. Banggers mana? Tadi ada Banggers. Improve kak, improve ini pakai squad sepuh mereka bahkan. Dan Marco dikatain sama nicknya Farhan. Kenapa Farhan? MVP didapatkan serang Daisy dengan 4 silver dari Zaki, Fastguard, Ross dan juga Farhan. Dan kalau kita dari tim lawannya 2 silver dari Adik Jagoan dan juga Zilan. MVP-nya dari Jake. Jadi pemain yang memang membawa semangat sih untuk tadinya bisa terjadi sebuah comeback. Kalau nggak ada dia kayaknya nggak bisa comeback gitu guys. Gila ya. Jack menjadi bahaya, pemain yang sangat bisa memaksimalkan potensi untuk pasukan dari tim Rora dengan 2 emas lainnya dari Alex dan juga Manskity. 24 berbeda dengan 35 dari segi point kill. Durasi pertandingan 18 menit dan kita akan coba masuk ke game yang selanjutnya. Itulah game yang ke-8 guys, atau last game untuk pada malam hari ini. Let's go. Sejak adanya Imam Rora jadi kuat katanya, buset.